warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Abdillah Asmara MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah khotbah dan ceramah, dan Bapak Ibu dan hadirin yang saya sayangi. Izinkan pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan ceramah singkat tentang pentingnya membayar hutang. Sebelumnya, apakah Bapak Ibu semuanya mempunyai hutang? Oh, tentu saja. Kita semua hidup tidak jauh dari hutang. Sekecil apapun hutang itu, 100 perak pun hutang itu tetaplah bisa dikatakan hutang. Nah, hutang merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim yang harus kita penuhi. Nah, membayar hutang itu sebagai tanda keimanan dan tanggung jawab seseorang. Dalam Islam, menunda-nunda pembayaran hutang sangatlah dibenci. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang memiliki hutang dan dia berniat untuk membayarnya atau memenuhinya, maka Allah akan membantunya, dipermudah sama Allah." Hadis riwayat Tirmizi. Nah, dari hadis tadi, jika kita mempunyai hutang, kita harus memiliki niat dari dalam diri kita untuk membayarnya. Maka Allah akan mempermudah kita. Nah, juga hutang yang tidak kita bayar bisa mendatangkan berbagai banyak masalah. Contohnya baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia itu seperti hutang yang tidak dibayar dapat merusak hubungan persaudaraan maupun persahabatan. Ketika kita meminjam uang atau meminjam sesuatu kepada saudara atau sahabat kita gitu, jika kita lupa membayar atau tidak ada kesadaran diri dalam diri kita, bisa jadi seseorang yang kita pinjamin itu dia juga tidak enak untuk menagih kepada kita. Nah, gara-gara itu kita bisa bermusuhan, berantem, bahkan bisa sediaman. Bahkan jika kita meminjam kepada orang yang tidak dikenal, tetapi kepada saudara sendiri juga bisa mendatangkan kita ke jeruji besi atau ke dalam penjara. Nah, kalau di akhirat nanti, hutang yang tidak kita bayar itu akan menjadi beban yang berat di hari pembalasan nanti. Nah, oleh karena itu, kita sebagai umat muslim berusaha sekuat tenaga kita untuk melunasi dan bertanggung jawab apa yang telah kita pinjam, yaitu hutang tadi. Nah, ada beberapa tips untuk membantu membayar hutang, melunasi hutang kita. Yang pertama, kita harus membuat daftar hutang. Kepada siapa kita mengutang, kita membuat daftar. Misalnya kita mempunyai hutang kepada Shopee, tulis Shopee pinjam, kita mempunyai hutang 500.000 misal. Nah, kita hutang berapa bunganya, berapa yang harus kita bayar, tanggal berapa jatuh temponya. Jangan sampai kita lewat dari jatuh tempo itu. Nah, yang kedua, kita harus memprioritaskan hutang kita. Kita melunasi hutang kita terlebih dahulu
misalnya hutang kita tuh, hutang Bapak Ibu sekalian misalnya banyak, kita pilih hutang yang lebih tertinggi dulu dan bisa dikatakan hutang yang terlama yang sudah kita hutangi lama tetapi kita tidak bayar-bayar. Nah, terus yang ketiga, kita harus membuat anggaran, Bapak Ibu sekalian. Nah, kita menghitung beberapa banyak uang yang kita dapat dari hasil kerja kita. Mari kita sisihkan pada setiap bulannya, bahkan atau ya setiap minggu, ya sisihkan setiap minggunya untuk kita membayar hutang itu. Nah, lalu cari penghasilan tambahan. Semisalkan kita bekerja di suatu tempat. Nah, gaji kita bekerja di suatu tempat itu tidak mencukupi untuk kebutuhan kita dan untuk membayar hutang. Nah, kita mencari pekerjaan sampingan atau membuka usaha kecil seperti kita berjualan. Kalau di Kota Palembang ini kita bisa berjualan makanan khas seperti contohnya jualan pempek gitu. Nah, terus yang terakhir, hindari untuk berhutang lagi, yaitu gali lubang tutup lubang bahasa istilahnya. Nanti kita bayar hutang kepada si A, untuk membayar hutang kepada si A, kita meminjam lagi kepada si B untuk melunasi hutang si A tadi. Itu yang dinamakan gali lubang tutup lubang. Hindarilah yang seperti itu. Nah, itu akan menyusahkan kita sendiri. Membayar hutang itu memang tidak mudah, tetapi dengan tekad kita dan usaha kita yang keras, sekuat tenaga kita, insya Allah kita akan berhasil melewatinya dengan cara melunasi hutang itu. Nah, ingat kepada kita semua, pada diri saya, Bapak Ibu semua, menunda-nunda pembayaran hutang hanya akan menambah masalah bagi kita. Ingat yang saya katakan tadi. Betul nggak Bapak Ibu? Iya, betul. Kita harus menyegerakan membayar hutang kita agar hati kita dan hidup kita menjadi lebih tenang dan berkah. Nah, lalu Bapak Ibu, siapa di sini yang lambat-lambat bayar hutangnya? Ya, Bapak itu. Hutang apa, Pak? Oh, hutang untuk membayar SPP anak. Segeralah Bapak melunasinya jika Bapak sudah ada niatkan dari hati Bapak, cari uang segera mungkin untuk membayar hutang itu agar hidup kita jadi lebih berkah. Nah, Bapak Ibu sekalian, hutang itu sering dianggap sebagian beban yang memberatkan, padahal kita sendiri yang meminjamnya. Nah, tahukah kita bahwa di balik kewajiban membayar hutang terdapat hikmah dan nilai-nilai penting yang dapat menuntun kita menjadi kehidupan yang lebih baik. Yang pertama, membayar hutang kita adalah kewajiban moral dan agama. Dalam berbagai agama termasuk agama kita, yaitu kita sebagai seorang muslim, yaitu agama Islam, melunasi hutang merupakan kewajiban kita yang harus dipenuhi. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda juga, pun pernah bersabda, jika orang yang berhutang tergadailah karena hutangnya sampai dia mampu melunasinya. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedua, membayar hutang menunjukkan jati diri kita, tanggung jawab kita, dan integritas dalam diri kita. Ketika kita berhutang, kita telah membuat komitmen dan mengembalikan pinjaman tersebut. Nah, membayar hutang tepat waktu menunjukkan bahwa kita adalah orang yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab.
Jika kita telah dipercaya oleh seseorang, seperti tadi orang meminjamkan kepada kita uang, kita harus menjaga dan tepat waktu untuk membayarnya. Nah, itulah integritas ini akan membangun kepercayaan orang lain agar membuka peluang yang lebih besar lagi dalam hidup kita. Nah, yang ketiga itu membayar hutang mendatangkan ketenangan dalam hidup kita dan kebahagiaan. Coba kalau kita masih punya hutang, kita hidup santai-santai, aduh apalah yang kurang dari hidup ini. Kita tidak sadar bahwa kita mempunyai hutang. Nah, hidup dengan penuh bayang-bayang hutang akan menimbulkan stres dan kecemasan. Jadi hati-hati Bapak Ibu yang sedang stres, yang penuh kecemasan, maka ingat-ingatlah apakah Bapak Ibu mempunyai hutang atau tidak. Nah, terus beban pikiran kita ini dapat mengganggu kesehatan mental kita dan menghambat kita dalam mencapai tujuan hidup. Hanya gara-gara hutang, hidup kita jadi kayak berat gitu, kayak banyak hambatan hanya karena gara-gara hutang kita yang tidak dibayar. Nah, kita hidup ini dengan lebih tenang dan fokus pada hal-hal positif dalam hidup jika kita telah melunasi hutang itu. Yang keempat, membayar hutang melatih kedisiplinan dan pengelolaan keuangan kita yang lebih baik. Nah, ketika kita memiliki hutang, kita dituntut untuk mengatur keuangan kita lebih disiplin gitu. Nah, kita harus menyisihkan sebagian pendapatan kita untuk dialokasikan khusus untuk pembayaran hutang kita. Misalnya kita gajian misalnya tuh. Nah, untuk membayar SPP anak sekolah, untuk belanja bulanan, untuk beli susu, dan untuk beli makanan sehari-hari. Tapi kita juga harus ingat bahwa kita mempunyai hutang. Nah, kebiasaan ini akan membuat kita dalam mempermudah kita mengelola keuangan dengan lebih baik di masa depan yang akan datang, agar terhindar dari jeratan hutang di kemudian hari, bahwa untuk menenangkan hati kita. Yang kelima, membayar hutang membuka jalan untuk menabung dan berinvestasi. Nah, ketika hutang kita telah lunas, bisa jadi kita akan memiliki banyak ruang untuk menabung dan investasi. Seperti jika hutang kita tidak ada hutang lagi, kita bisa membeli rumah, kendaraan, atau mempersiapkan jika kita di masa pensiun nanti. Jadi kita sudah mempunyai persiapan dari hasil investasi kita. Daripada kita banyak-banyak berhutang, mending kita berinvestasi. Nah, membayar hutang ini memang tidak mudah Bapak Ibu sekalian. Diperlukan yang seperti saya sebutkan tadi, seperti komitmen, disiplin, dan pengorbanan dari dalam diri kita. Namun percayalah bahwa manfaat yang akan kita peroleh jauh lebih besar daripada pengorbanan yang kita lakukan. Jadi tidak akan ada sia-sianya jika kita memperoleh pengorbanan itu. Nah, mari kita jadikan momen ini sebagai untuk mengingat selalu kita berhati-hati dalam berhutang. Jangan berhutang untuk berlebihan, jangan tidak untuk keperluan. Nah, hidup tanpa hutang, kita akan membawa ketenangan, kebahagiaan, dan membuka peluang-peluang baru dalam hidup kita. Nah, ini ada tips lagi dari diri saya agar tidak kita mudah mengutang. Yang pertama, kita hiduplah dengan hemat dan hindari gaya hidup yang konsumtif, yaitu gaya hidup yang berlebih-lebihan. Ketika kita tidak bersyukur pada hidup kita melihat gaya orang lain, kita ingin seperti dia. Nah, seperti kita ingin membeli barang-barang yang kita inginkan, padahal barang itu tidak terlalu kita butuhkan. Nah, cobalah untuk lebih hemat dalam diri kita. Misalnya, contohnya kita harus
membiasakan diri memasak sendiri di rumah. Misal kita kerja, sekolah, atau kuliah, nah kita membawa bekal sendiri dari rumah, jadi kita akan lebih hemat dan lebih sehat. Lalu jika kita mempunyai hutang, kita harus melunasi dengan segera mungkin. Nah, jika memiliki hutang, usahakanlah untuk melunasinya segera mungkin. Semakin kita menunda-nunda membayar hutang kita, takutnya rezeki kita dipersulit oleh Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi kesimpulannya itu berhutang dalam Islam diperbolehkan dengan beberapa syarat. Yang pertama, seperti kebutuhan yang jelas dan mendesak, misalnya memiliki kemampuan untuk membayar untuk kebutuhan yang jelas dan mendesak. Nah, kita berhutang memiliki diri mampu untuk membayar kembali, memiliki niat yang baik. Kita berhutang memiliki niat yang baik. Nah, lalu mencatat hutang itu, mencari solusi jika sulit membayar. Jangan jika kita tidak bisa membayar, kita membiarkan hutang itu begitu saja. Nah, kita harus menghindari riba. Pokoknya yang terbaik untuk kita semua, dan berhutanglah secukupnya. Jangan berlebihan. Kalau bisa, jangan pernah mengutang. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam ceramah singkat saya ini. Mohon maaf apabila salah kata. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ingat, berhutang secukupnya lebih baik. Tidak punya hutang juga lebih baik. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.